Beri salam kepada Ibu Guru. Duduk kembali. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ingat. Kenapa? Hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yaitu, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian dalil macam-macam dan manfaatnya. Sebelumnya ada yang sudah baca buku dahulu? Ada yang tahu apa itu syu'abul iman? Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang syu'abul iman. Sebelum kita mengenal syu'abul iman, ada yang tahu iman itu apa? Iman. Mempercayai. Terus? Iya kan? Ya betul. Kok Ibu di ujung? Kok kamu di ujung? Terus apa lagi iman? Iman itu luas ya. Sekarang kita masuk ke pengertian syu'abul iman. Pengertian syu'abul iman yang menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar dalam kitab Kamiyut Ruqyah ala Manzumati syu'abul iman, iman yang terdiri dari 6 pilar yaitu rukun iman. Ada yang lupa atau tidak ingat lagi rukun iman? Masih semua kan? Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. Kalian beriman gak? Beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Ngerti? Ada yang ditanyakan tentang pengertian syu'abul iman? Coba yang di ujung, apa itu pengertiannya? Pengertian syu'abul iman. Coba yang temannya yang bisa jelasin kepada temannya apa itu pengertian syu'abul iman. Coba, katanya tadi udah ngerti. Ayo, yang bisa jelasin ke temannya di belakang. Angkat tangan, yang bisa. Nah, coba kamu jelasin. Jelasin ke temannya apa itu pengertian syu'abul iman. Iman adalah amalan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk yang mengaku beriman pada Allah. Terus? Jadi 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Ya, syu'abul itu artinya macam-macam. Itu ada 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Berarti syu'abul iman itu merupakan cabang-cabang dari iman. Ngerti? Ngerti. Ngerti? Kalau nanti ditanyakan, semua paham ya? Oke. Selanjutnya ada yang bisa bantu Ibu bacakan dalilnya? Artinya siapa yang bisa coba? Yang bisa? Kamu? Kamu bisa? Ada yang bisa? Bacakan? Ya, bacakan artinya aja. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabang
Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, dan malu itu adalah salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari dalil tersebut cabang iman itu ada 77 lebih. Berarti cabang iman bukan terpaku pada 77 tersebut. Cabang iman lebih dari 77. Yang paling utama yaitu membaca, mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling kurang adalah memikirkan apa yang menghalangi orang di jalan. Contohnya apa coba? Yang menghalangi di jalan. Terus malu juga salah satu dari cabang iman. Tapi malu dalam konteks yang kayak itu ya menjaga. Terus kalau malu mengembangkan bakat itu nggak boleh ya. Selanjutnya ya ini dalil nakli yang kedua, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tiga hal yang barang siapa yang memilikinya maka ia merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membenci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke api neraka. Jadi kalau kita memiliki tiga merasakan iman, merasakan manisnya iman, kita harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Oke? Ya, yang kedua yaitu mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak misal kita mencintai seseorang itu harus karena Allah. Kita harus libatkan Allah dalam setiap apapun kegiatan kita. Oke? Yang terakhir yaitu benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilemparkan ke api neraka. Ada yang suka dilemparkan ke api neraka enggak? Lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam cabang iman. Yang pertama yaitu cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Contohnya iman kepada Allah, tidak menipu dan tidak suudzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Nah kalau misalnya kamu nih mau merencanakan nanti kita nggak usah lah kayak temenan sama dia, itu tidak boleh ya, berarti kamu tidak beriman. Oke? Oke Bu. Yang kedua yaitu iman yang berkaitan dengan lisan. Contohnya membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, membaca kitab suci Al-Quran, dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah siapa yang merasa kayak temennya nanya nih, kamu tahu nggak ini apa? Jadi kamu tuh kalau kamu tahu, kamu harus membagikan ilmu kepada teman kamu. Nah, mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Kayak sekarang kan anak-anak muda itu sering mencarut, itu tidak boleh ya. Nah, sekarang cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Contohnya bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. Jadi perbuatan cabang iman yang berhubungan dengan anggota badan itu bisa berbentuk sedekah, zakat, itu merupakan cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada Ibu. Coba. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Ibu ya. Mengenai hadis yang pertama tadi kan dari Rasulullah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada 77 cabang iman kan Ibu. Yang paling tinggi itu mengucap la ilaha illallah, dan paling rendah itu menggeser duri di jalan. Apa hubungannya antara menggeser duri di jalan dengan keimanan Ibu?
pelajaran adalah bentuk iman kepada Allah, karena yang melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Itulah mengapa kita harus melakukannya. Siapa yang bertanya tadi? Andika. Paham? Paham Ibu. Ya. Udah kita lanjut ya. Tadi kan kita bahas macam-macam. Sebelum kita lanjut, masih ada yang ingin ditanyakan dari materi-materi sebelumnya yang sudah disampaikan? Selain contoh yang ada di PPT, apakah kalian ada yang ingin menambahkan contoh lain atau kalian merasa oh contoh ini kurang kayak gitu? Ada yang bisa menambahkan nggak contohnya? Andika mau menambahkan contoh? Enggak Ibu. Sudah banyak contohnya bagus. Kita lanjut ya, terakhir yaitu hikmah dan manfaat. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Contohnya misalnya iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk itu kayak biasanya kan orang kalau sakit ke dukun kayak gitu kan. Iya. Nah itu kalau kita mengamalkan soal beriman atau kita beriman itu kita tidak akan percaya terhadap dikit-dikit tidak ya. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian kayak misalnya aku selalu beriman tapi kalau mati itu karena kalian yang menakutkan gitu. Terus yang ketiga, iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Jadi kalau kita beriman itu kita akan merasa tenang dimanapun kita berada, itu kita merasa aman gitu. Terus selanjutnya, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Jadi kalau misalnya kita lagi banyak masalah, nah kita sebagai seorang yang beriman itu kita bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi. Gimana gitu kan? Kalau sekarang kan lagi booming kayak orang lagi ada masalah tuh dikit-dikit sendiri. Nah kalau kita beriman itu tidak ya, kita masih memikirkan gimana kedepannya gitu kan. Terus selanjutnya iman menumbuhkan sikap ikhlas. Nah kalau orang jahat sama kita harus ikhlas pasti nanti ada imalan yang baik. Terus selanjutnya iman mendatangkan keberuntungan, dan yang terakhir iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Ibu. Mengerti? Mengerti. Kalian yang di belakang yang cowok-cowok mengerti? Mengerti. Mengerti? Oke. Selanjutnya kita ice breaking, terus kita evaluasi ya. Baik Bu. Di sini nanti nampak siapa yang tidak memperhatikan itu akan kelihatan. Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu. Berdua sama temennya saling ada saling hadapkan kayak gini, hadapkan di depan. Bisa hadapkan. Berdua cari temennya. Berdua. Berdua saling hadapkan kayak gini. Salah satunya ada tangannya kayak gini. Salah satu. Salah itu. Begini ya, kalau misalnya ibu bilang mendekat itu mendekat, kalau ibu bilang menjauh menjauh, kalau ibu bilang tangkap yang kayak gini boleh mengelak, yang kamu menangkap. Oke? Paham? Yang tertangkap nanti maju ke depan. Oke? Udah? Siap? Siap Ibu. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap.
manakah hikmah dan manfaat dari Syu'abul Iman? Jadi jawabannya adalah Ibu. Jawabannya Ibu. Habis waktu. Habis waktunya. Oh, pakai waktu Ibu ya? Iya. Nomor 1 ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memilih yang C Ibu, 77 cabang. Sekarang Adika pilih salah satu temennya untuk menjawab dua. Oke, dipilih, yang dipilih harus maju. Pertanyaan terakhir, tunjukkan salah satu temennya. Maju. Oke ya, berarti semuanya udah paham dan mengerti. Minggu depan kita akan belajar tentang masih tentang Syu'abul Iman. Kalian, jadi ibu akan menentukan kelompok. Kalian harus mempresentasikan makna Syu'abul Iman. Oke? Sekarang kita bagikan kelompok dulu ya. Berhitung. Berhitung dulu, 1 sampai 3. Ya. 2, 2, 3, 1, 2, 3. Fokus ya. 1, 2, Nah, jadi itu kelompok kalian untuk minggu depan. Oke. Materinya ada di buku ya. Terima kasih sudah memperhatikan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Silakan ketua kelas siapkan. bersedia, selesai.